اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Di mana kita masih dalam pembahasan Al-Akhdhu bil Aqidatis Sahihah, berpegang teguh dengan akidah yang benar. yakni diantara ciri wanita salihah, mereka berpegang teguh dengan akidah yang benar. Itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Telah kita sebutkan terkait dengan pembahasan akidah, makna dan definisinya, demikian pula penamaannya dan sumber pengambilan akidah yang sahihah tersebut, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka para ulama juga menyebutkan dari khasais, karakteristik akidah Ahlus Sunnah yang mesti dipegang oleh wanita salihah. Jadi di sana ada karakteristik akidah Ahlus Sunnah yang menjadi kekhususan dan keistimewaan yang ada pada akidah mereka, dan tidak ada hal tersebut pada yang lainnya. Dan ini menjadi karakteristik akidah Islamiyah secara umum, karena akidah Ahlus Sunnah pada hakikatnya adalah akidah yang murni, bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Iya, maka apa karakteristik dari akidah Ahlus Sunnah yang mesti dipegang oleh wanita salihah? Iya, maka hal yang pertama dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah, bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah akidah keyakinan dan keimanan terhadap perkara yang gaib. Dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah adalah akidah atau keyakinan tentang
permasalahan-permasalahan yang gaib. Iya. Hal ini sebagaimana yang Allah ungkap di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah mulai dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, inilah kitab, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Maka dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah keyakinan, keimanan tentang perkara gaib. Nah, makanya kalau kita lihat dari definisi akidah yang sudah kita pelajari, yang mencakup 6 rukun keimanan: iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini semua tercakup dalam perkara gaib. Iman kepada Allah, perkara gaib; kepada malaikat, perkara gaib; kitab-kitab, ya, juga termasuk perkara gaib, terkhusus kitab-kitab terdahulu. Demikian pula iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan buruk. Ini kebanyakannya menyinggung perkara-perkara gaib. Maka dari karakteristik Ahlus Sunnah, mereka mengimani perkara gaib, mengimani perkara gaib. Gaib itu artinya yang tidak nampak bagi kita. Ada gaib yang sifatnya nisbi, yaitu perkara gaib yang mungkin ditahu oleh sebagian orang, tetapi sebagian yang lain tidak tahu. Ya, misalnya kondisi dan keadaan yang terjadi pada hari ini di kota lain. Ya, bagi kita hal itu gaib karena kita tidak di sana. Tetapi bagi orang-orang yang di kota tersebut, maka tidak gaib. Ini namanya gaib nisbi. Ada gaib yang betul-betul gaib hakiki. Nah, tidak ada seorang pun yang tahu, ya, hakikatnya. Seperti misalnya terkait dengan sifat-sifat Allah, tidak ada yang tahu kaifiat hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, dan itu perkara gaib. Sama dengan malaikat-malaikat Allah. Iya, kita hanya digambarkan malaikat itu punya sayap. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang memiliki sayap 2, 3 dan 4. Itu sayapnya para malaikat. Nah, maka keimanan dan akidah Ahlus Sunnah itu adalah keimanan dan keyakinan terhadap perkara yang gaib. Iya, dan perkara gaib yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini karakteristik pertama dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah. Dia adalah akidah, keimanan, keyakinan terhadap perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah yang harus diyakini dan diimani oleh setiap wanita muslimah, iya, bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang bersifat
universal dan menyeluruh. Akidah Ahlus Sunnah itu bersifat universal dan menyeluruh. Ini karakteristik yang kedua. Iya. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala mensifati agama Islam dan kitabnya dengan sifat sempurna sebagai penjelas segala sesuatu dan pemberi hidayah bagi seluruh makhluk. Makanya dikatakan tibyanan likulli syai', ayatun bayyinat. Dia penjelas segala sesuatu, ayat-ayat yang terang benderang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Iya. Maka ini mengharuskan bahwa akidah Islam itu bersifat menyeluruh, yang mencakup segala aspek kehidupan para makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Iya. Makanya kalau kita saksikan, kalau kita perhatikan, akidah Ahlus Sunnah itu mencakup semua ragam ibadah. Mencakup semua ragam ibadah. Ya, karena ibadah itu segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataukah amalan yang lahir maupun yang batin. Dan kita tahu bahwa ibadah itu ada yang bersifat ibadah hati, seperti mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ada ibadah lisan, seperti membaca Quran. Ada ibadah badan, seperti sholat. Ada ibadah harta, seperti bersedekah. Maka akidah Ahlus Sunnah mencakup semua itu, dan juga meninggalkan perkara yang dilarang di dalam agama, dengan syarat pelakunya meninggalkan perkara tersebut untuk mengharapkan keridhaan Allah. Makanya di dalam ibadah disyaratkan adanya keikhlasan, dan itu perkara akidah. Iya. Maka akidah Islam mencakup semua ragam ibadah. Ini sebagai bentuk dan sebagai bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah itu bersifat universal dan menyeluruh. Iya. Dan juga akidah Ahlus Sunnah itu mencakup hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan hubungan antara hamba dengan sesamanya. Jadi akidah Islamiyah sebagai bukti dia akidah universal dan menyeluruh. Akidah Ahlus Sunnah itu mencakup hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara hamba dengan sesamanya. Iya. Maka ini tentu saja pembahasan-pembahasan yang sangat luas terkait dengan hubungan antara hamba dengan Allah. Nah, itu kita bahas dalam perkara tauhid. Mulai dari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Demikian pula dalam hubungan yakni antar sesama hamba. Maka di sana ada akidah al-wala wal bara. Al-wala yakni menanamkan loyalitas, kecintaan. Al-bara artinya anti loyalitas, menanamkan benci. Jadi ada cinta karena Allah dan ada benci karena Allah. Dan itu tercakup dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah. Iya. Dan juga akidah Ahlus Sunnah mencakup kehidupan manusia ketika masih di dunia, kemudian di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Akidah Ahlus Sunnah itu mencakup kehidupan manusia di dunia, di alam barzakh, dan nanti di akhirat. Ini sebagai bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang bersifat universal dan menyeluruh. Ini karakteristik yang kedua dari karakteristik akidah Ahlus Sunnah, bahwa akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang bersifat universal dan menyeluruh. Yang ketiga dari khasais atau karakteristik akidah Ahlus Sunnah, bahwa akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang bersifat tauqifiyah.
Akidah yang bersifat apa? Tauqifiyah. Tauqifiyah artinya terbatas kepada dalil, yaitu wahyu dari Allah dan wahyu kepada nabinya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan haditsnya Nabi SAW, Quran dan hadis. Ini akidah Islamiyah. Akidah yang bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah artinya terbatas pada wahyu atau terbatas pada dalil. Terbatas pada dalil. Maksudnya apa? Akidah ahlu sunnah itu bukan dirumuskan dengan akal pikiran manusia atau hemat berpikir manusia. Tidak. Akidah itu diambil bukan dari situ. Makanya tidak menerima analogi, kias, ijtihad. Tidak. Akidah ahlus sunnah ya adalah akidah yang tauqifiyah, hanya terbatas pada wahyu, hanya terbatas pada dalil. Nah, ya. Dari sana kita bisa pastikan kebenaran akidah ini, sehingga tidak ada keraguan dan tidak ada perselisihan dalam akidah pokok ahlus sunnah wal jamaah. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, walhamdulillah, ahlus sunnah tidak pernah berselisih pendapat kalau dalam urusan akidah. Kenapa? Karena sumbernya sama, satu. Iya, tidak pernah berselisih ahlus sunnah wal jamaah di dalam urusan apa? Di dalam urusan akidah. Nah, makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah, para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah akidah ahlu sunnah itu akidah yang bersifat tauqifiyah, yang hanya terbatas pada wahyu, terbatas pada dalil, maka segala sesuatunya harus dibuktikan dengan dalil, entah dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan segala yang bersifat praduga, ya, logika akal, istihsan, eksperimen dan semacamnya, ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi dasar dalam akidah. Nah, ya, karena akal bukanlah sumber akidah. Akal hanya sarana yang digunakan untuk memahami dan menelaah sumber akidah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Dan memang karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal. Akal kita terbatas, tidak bisa menjangkau perkara-perkara yang melampaui akal tersebut. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Sehingga tidak boleh orang itu beragama, ya, apalagi dalam urusan akidah, hanya sebatas menggunakan akalnya semata, tidak berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal harus tunduk kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini 3 karakteristik dari karakteristik akidah ahlu sunnah. Yang pertama, akidah ahlu sunnah adalah akidah keimanan dan keyakinan terhadap perkara yang gaib. Yang kedua, akidah ahlu sunnah adalah akidah yang bersifat universal dan menyeluruh. Yang ketiga, akidah ahlu sunnah adalah akidah yang bersifat tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Terbatas pada wahyu atau terbatas pada dalil. Ini karakteristik yang harus dipegang dari karakteristik akidah ahlus sunnah. Taib. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di sini Ummu Abdillah menyebutkan dalil terkait dengan sumber akidah itu. Dan beliau sebutkan di sini dalil dari hadis. Kata beliau, wal aqidatus sahihah tu'khadu min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Akidah yang benar itu akidah yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dalika ma akhrajahu Muslimun fi sahihi. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nomor hadis yang ke-8. Min tariq Yahya ibn Ya'mur, dari jalan Yahya bin Ya'mur, beliau berkata, qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Kata Yahya bin Ya'mur bahwa dahulu orang yang pertama berucap menyimpang dalam masalah takdir adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang tinggal di Basrah. Yang tinggal di Basrah, yaitu di daerah Irak. Ini dari penyimpangan yang pertama-tama muncul dalam urusan akidah, yaitu masalah takdir. Masalah takdir. Dan ini di masa-masa akhir sahabat muncul penyimpangan dalam masalah takdir. Imam Nawawi Imam Muslim sebutkan di dalam kitab sahihnya. Jadi ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang dia membawa pemikiran menyimpang dalam akidah, yaitu dalam masalah iman kepada takdir. Ya, maka Yahya bin Ya'mur ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kata beliau, fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamirain. Maka aku pun berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari untuk berhaji atau berumrah. Ya, mereka mau bertanya kepada sebagian sahabat tentang orang ini dan pemikirannya. Fakulna, maka kami berkata, kata Yahya bin Ya'mur, laulaqina ahadan min ashabi Rasulullah SAW, seandainya kita berjumpa dengan seseorang dari sahabat Rasulullah SAW, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, maka kita akan bertanya kepadanya tentang apa yang dia ucapkan tentang masalah takdir. Nah, ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau ada masalah-masalah besar, ya, maka hendaknya dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada ulama, dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Ini kalau ada sesuatu dari permasalahan, ada sesuatu perkara yang mungkin kita ragu atau belum tahu ilmunya, maka kembalikan kepada ahlinya. Bertanyalah kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu. Jangan malah menjadi sok tahu, atau ketika tidak tahu akhirnya berdebat. Dia tidak tahu, teman lawannya debat pun tidak tahu, sama-sama jahil. Nah, apa yang mau diperdebatkan? Ya, sebagian orang terkadang begitu, ya. Ada suatu perkara, ya, dia tidak tahu hukumnya, kemudian dia ladeni debat dengan orang lain, sementara orang lain itu juga tidak punya ilmu. Nah, maka yang seperti ini dari hal yang harusnya ditinggalkan. Jangan mau berdebat. Iya, kalau tidak tahu dalam urusan agama, tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih tahu, yang lebih berilmu jika kamu tidak tahu. Iya. Maka Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka menanyakan hal ini kepada sahabat Nabi dari penyimpangan yang terjadi di masa itu. Maka kata beliau, fawuffiqa lana Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab dakhilanil masjidah. Maka kami pun diberi taufik untuk berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar ibn al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, yang sedang memasuki masjid ketika itu. Nah, maka kata beliau, faktanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku pun mencegat
beliau dengan kawanku, yakni maksudnya ingin menemuinya, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya, yang lainnya berada di sebelah kiri. yakni mengepung Abdullah bin Umar, maksudnya untuk bertanya, ingin bertanya terkait dengan urusan agama. Nah, dan Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang termasuk dari mereka yang terakhir hidup di masa itu. Ya, tentunya banyak sahabat-sahabat senior yang sudah meninggal dunia. Nah, tersisa sahabat-sahabat junior. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Umar. Iya. Maka disebutkan fadanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Kata Yahya bin Ya'mur, aku menyangka bahwa kawanku mewakilkan pembicaraan kepadaku, yakni yang mewakili pembicaraan adalah Yahya bin Ya'mur. Fakultu, maka aku pun berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar, bertanya. Nah, ini mulai bertanya sudah. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyahnya sahabat Abdullah bin Umar. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Katanya apa? Sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang mereka membaca Quran. Wa yatakaffaruna al-ilm, dan mereka ini adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Ya, disebutkan apa namanya kondisi dan keadaan mereka. Wa dzakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar. Dan mereka berkeyakinan bahwa takdir itu tidak ada. Nah, ini penyimpangannya. Berkeyakinan takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara itu terjadi begitu saja. Maksudnya Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Nah, ini kelancangan kepada Allah, mengingkari tentang takdir. Mengingkari tentang takdir. Maka mendengarkan itu, Abdullah bin Umar yang ditanya seperti itu, Ibnu Umar dengan tegas menjawab. Apa kata beliau? Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum. Kata Ibnu Umar, apabila engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'ahum minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim, andaikan salah seorang dari mereka misla Uhudin dahaba, mempunyai emas sebesar gunung Uhud, fa anfaqahu ma qabilallahu minhu, lalu dia infakkan, Allah tidak terima infaknya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Perhatikan bagaimana ketegasan Abdullah bin Umar. Mendengarkan ada penyimpangan, Ibnu Umar tidak berbasa-basi. Ya, tidak berbasa-basi beliau. Nah, atau apa namanya menyuruh anda ada masalah mereka itu, ajak saja bergandengan tangan. Tidak. Ini masalah akidah masalahnya. Penyimpangan besar. Nah, dan beliau tidak tanya-tanya dulu, mungkin dikatakan nasihati dulu orangnya, atau gimana dulu, atau datangi dulu, ya, berdiskusi dulu mungkin. Tidak. Ibnu Umar langsung mentahdzir, langsung memberikan tahdziran. Kalau kau berjumpa dengan mereka, kabarkan aku berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri dariku. Ini kan tahdzir yang sangat keras dari Ibnu Umar. Sampai kata beliau, andaikan mereka punya emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak terima sampai mereka beriman kepada takdir. Ini hukum lebih parah lagi. Karena orang yang tidak diterima sedekahnya itu orang kafir. Kenapa? Karena memang akidah ini kalau diingkari itu menyebabkan orangnya kafir, keluar dari Islam. Karena ini perkara prinsip. Orang menolak takdir hukumnya kafir, keluar dari Islam. Walaupun dia beriman kepada Allah, dia mengakui tauhid, tapi kalau bilangnya takdir itu tidak ada, ini kafir, keluar dari Islam. Jadi kalau dalam perkara akidah,
Itu terkadang dibutuhkan ketegasan yang seperti ini. Nah, karena kaitannya dengan kesesatan dan penyimpangan, bahkan berkaitan dengan seseorang itu apakah masih berada di atas akidah Islam atau tidak, apakah masih beriman atau tidak. Ini masalahnya. Nah, kalau masalah-masalah yang lain, masalah-masalah furu'iyah yang sifatnya fikih, ya kita masih toleransi, kita masih berlapang dada. Ada yang menyelisihi, ada yang beda pendapat, itu kita maklumi bersama, tidak ada masalah, selesai masalah yang seperti itu. Tapi kalau sudah perkara akidah, perkara prinsip diselisihi, akidah ahlu sunnah diselisihi, prinsip ahlu sunnah diselisihi, nah ini seseorang harus bersikap di dalam hal ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah mengabarkan hal tersebut, Abdullah bin Umar berkata, "Tsumma qala haddatsani abi Umar ibn al-Khattab." Bapakku yaitu Umar bin Khattab menceritakan kepadaku satu hadis di mana beliau bercerita, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini hadis masyhur yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor kedua. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia pun duduk di dekat Nabi. Fasnada rukbatai ila rukbatai, lalu dia sandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, lalu dia letakkan tangannya di atas pahanya. Wa qala, lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara akidah. Apa katanya? Qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam, yakni rukun Islam. Maka faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau tunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nabi menyebutkan tentang 5 rukun Islam. Iya. Maka mengabarkan itu, orang tersebut berkata, sodakta, engkau benar. Maka kata sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami pun merasa heran kepada orang ini. Dia bertanya, tapi dia juga yang membenarkannya. Ini orang ini kan bertanya tentang Islam. Setelah Nabi jawab, orang ini berkata kau benar. Ya enggak biasa-biasanya orang bertanya begitu, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Nah, maka lantas dia bertanya lagi, orang ini bertanya lagi. Qala fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman, yakni rukun iman. Qala, Nabi bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sebut 6 rukun iman. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.
Qala sadaqta. Orang ini kembali berkata, kau telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Dia bertanya lagi, apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Itulah ihsan. Qala fa akhbirni anis saah. Orang ini tanya lagi, kabarkan kepadaku apa dan kapan itu kiamat. Maka Nabi bersabda, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Maksudnya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena yang tahu kiamat cuman Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu kapan kiamat tiba. Yang tahu cuman Allah. Nah, qala fa akhbirni an amaratiha. Orang ini tanya lagi, kalau begitu beritahukan aku tanda-tanda kiamat. Nah, maka kalau tanda kiamat Nabi tahu. Qala, Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat salah satunya apabila kamu melihat ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya kata ulama, ya, salah satu penafsirannya, nanti di hari kiamat itu, dekat-dekat kiamat akan banyak anak-anak durhaka sama orang tua. Akan banyak anak-anak durhaka sama orang tua, sehingga dia menjadikan orang tuanya seperti budaknya sendiri. Itu tanda kiamat sudah mau tiba. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kalau kamu melihat ada orang yang dulunya tidak beralas kaki, tidak punya pakaian, ya, kemudian telanjang, pengembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dulunya dia miskin, tiba-tiba berubah jadi kaya. Bukan kaya-kayaan, kaya raya besar, sehingga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana dulu orang Arab, dulu orang miskin. Sekarang lihat, ya, mereka membangun gedung-gedung yang tinggi, bahkan gedung tertinggi di dunia itu ada di Arab. Ya, gedung tertinggi di dunia ada di Arab, bukan ada di Eropa, ada di Arab. Ya, ini menunjukkan benarnya sabda Nabi SAW ini. Dulu mereka miskin, tetapi ketika sudah ditemukan minyak, ya, maka mereka menjadi orang kaya. Nah, ini yang maksud Nabi SAW. Kau melihat dulunya ada orang miskin, ya, bahkan saking miskinnya tak punya pakaian, dulunya pengembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi. Nah, itu tanda kiamat. Kemudian setelah orang ini bertanya, summan talaq falabistu malia. Akhirnya orang itu pergi. Lalu kami, kata Umar bin Khattab, kami terdiam dalam waktu yang lama. Jadi masih keheranan, orang tadi itu siapa sih? Tanya-tanya begitu. Summa qala li. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, kepada Umar, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manisail? Tahu enggak kamu siapa yang bertanya itu tadi?" Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku katakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kepada kalian tentang agama kalian. Ternyata yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Jibril menjelma menjadi manusia, kemudian mengajari, ya, kepada Nabi dan sahabat tentang apa? Tentang akidah, rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya akidah Islamiyah itu adalah akidah yang terambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara yang paling besarnya adalah hadis yang tadi kita bacakan. Iya, hadis yang tadi kita bacakan. Nah, Nabi menyebutkan tentang perkara iman, tentang Islam, tentang ihsan. Ya, inilah cakupan perkara akidah.
Ya, karena sudah kita sebutkan bahwa dari sifat karakteristik akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang bersifat universal, akidah yang bersifat menyeluruh. Nah, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Makanya semuanya dibahas di dalamnya. Nah, terkait dengan keyakinan-keyakinan, perkara-perkara yang menambah keyakinan, keikhlasan, tauhid dan seterusnya. Ya, ini dari perkara yang harus kita pahami. Kemudian juga ya, dari hadits ini kita bisa mengambil ya pelajaran-pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya juga seorang itu mesti beradab ketika apa? Ketika menimba ilmu. Perhatikan sahabat yang mulia atau malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi ini, ya, disifatkan posisinya dia duduk dengan baik. Duduk dengan baik di hadapan Nabi, ya. Kemudian fokus, ya. Dia tidak sibuk dengan yang lain. Makanya kalau orang menuntut ilmu, orang hadir di majelis ilmu, yang selayaknya dia lakukan adalah fokus, bukan sibuk dengan yang lain, sibuk dengan HP misalnya, sibuk dengan urusan-urusan yang lain, jangan. Tetapi sibukkan dengan apa yang disampaikan di majelis ilmu itu. Itulah adab dalam bermajelis. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan lebih berkah. Supaya ilmu yang kita dapatkan lebih apa? Lebih berkah. Nah, kemudian perhatian terhadap apa-apa yang disampaikan, ya. Dan kalau perlu untuk dicatat, maka dicatat apa yang perlu dicatat dari faedah-faedah penting. Nah, kemudian dia tidak ribut di dalam bermajelis. Ini dari adab sebagaimana yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril ketika bermajelis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana kerapian. Ini juga dari perkara yang dituntut. Seseorang ketika mau beribadah, termasuk di dalamnya mau belajar, menuntut ilmu, maka hendaknya dia berpakaian dengan pakaian yang rapi. Iya. Itu sebagaimana Jibril, ya, disifatkan bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan kerapian seseorang. Iya. Ya, sama ketika mau beribadah, jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala habis lari-lari keringat, ya masih bau, kemudian beribadah kepada Allah. Ini tidak sepantasnya. Orang kalau beribadah hendaknya dengan wangi-wangian, hendaknya dengan pakaian yang rapi, yang sopan, ya. Dan itu dari adab seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya di dalam menuntut apa? Di dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana penyimpangan yang pertama muncul di akhir-akhir masa sahabat dalam urusan akidah. Sekali lagi dalam urusan apa? Akidah. Nah, dan bagaimana sikap tegas dalam urusan akidah. Artinya apa? Dalam urusan akidah, ya, ini perkara yang tidak boleh diselisihi. Karena apa? Para ulama menyebutkan bahwa kalau dalam urusan akidah, ya, kapan diselisihi satu saja dari akidah Ahlus Sunnah, itu bisa mengeluarkan orang dari daerah Ahli Sunnati wal Jamaah. Satu saja yang dia selisih itu bisa mengeluarkan seseorang dari daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apalagi kalau yang diselisihinya banyak. Kita sekali lagi tidak berbicara tentang masalah fikih, masalah furu'iyah, enggak. Itu masalah-masalah yang sudah selesai. Nah, selama kau punya dalil, selama kau berpegang kepada pendapat ulama, dilandaskan dengan dalil yang sahih, yang jelas, maka kita hargai pendapatmu. Tapi kalau dalam urusan akidah, ini yang harus kita lihat. Dan sebagian orang tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana perkara usul dan mana perkara furu'. Sehingga terjadi ketimpangan di dalam pemikirannya. Terjadi hal-hal yang keliru di dalam urusannya, di dalam agamanya, di dalam dakwahnya.
Ini yang terkadang kita saksikan di lapangan, sebagian orang-orang yang mungkin mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah, akan tetapi justru apa yang dia bawa itu jauh dari dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mau betul-betul mendakwahkan ahlus sunnah wal jamaah, maka belajar betul-betul hakikat dakwah ahlus sunnah itu bagaimana. Bagaimana karakteristik dakwah ahlus sunnah. Pelajari akidah dengan benar, supaya tidak ada ketimpangan, tidak ada kekeliruan di dalam masalah ini. Nah, sebagian orang terkadang kita saksikan hal-hal yang seperti ini, sehingga ketimpangan yang terjadi, ya dikarenakan mungkin kejahilan atau kurang mengkaji kitab para ulama ahlus sunnah wal jamaah di dalam pembahasan ini. Nah, ini yang kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan akidah kita, tetap berada di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak menyimpang ke sana kemari, dan tidak terkena syubhat, ya, karena hal tersebut yang akhirnya bisa membuat dia menyimpang dari agama yang hak ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.